Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agus Supriyadi dalam pembuatan video materi pembelajaran. Kali ini akan membahas sub materi pokok dari termokimia, yaitu perhitungan entalpi reaksi dengan hukum Hess. Nah, materi ini disajikan untuk kelas 11 4 siswa IPA semester ganjil. Nah, kita langsung saja pada pembahasan. Nah, hukum Hess, banyak reaksi-reaksi ini yang tidak bisa dilakukan, eh, direaksikan melalui percobaan. Maka ilmuwan Henry Hess dari Jerman melakukan beberapa percobaan dan berkesimpulan bahwa perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir suatu reaksi dalam suatu sistem, tidak tergantung pada jalannya reaksi. Nah, kalau hanya membaca konsep ini mungkin uh, kurang dapat bisa dipahami. Nah, kita lihat contoh ya, contoh-contoh bagaimana konsep hukum Hess itu dijelaskan atau diterangkan. Nah, contohnya pada reaksi karbon dan oksigen untuk membentuk CO2 ya, yang berlangsung dalam suatu tahap, ini secara langsung, dan dapat juga dalam beberapa tahap, itu dua tahap ya, atau secara tidak langsung. Ini tahap yang pertama, ini zat padat karbon langsung bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas CO2. Nah, delta H-nya negatif 394 kJ ini secara langsung. Dan dapat pula reaksi pembentukan gas CO2 ini menjadi beberapa tahap. Nah, ini kita lihat. Pertama-tama karbon padat itu bereaksi dengan oksigen, gas oksigen, membentuk gas karbon monoksida. Delta-nya negatif 110 kJ. Selanjutnya, gas karbon monoksida ini bereaksi lagi dengan gas oksigen, menghasilkan gas CO2. Delta-nya negatif 284 kJ. Nah, kalau kita jumlahkan, maka ini kalau benar itu akan sesuai dengan persamaan reaksinya akan sama dengan tahap yang pertama, ya. Kita lihat ini. Kenapa ini CO dicoret? Karena ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, sama-sama profesornya satu, maka ini tidak dituliskan dalam reaksi penjumlahan, kita hilangkan. Kemudian ini tinggal karbon O2 dan ini CO2. Ini tanda panahnya mungkin terlewat ditulis ya. Nah, ini ya, sehingga delta-nya itu negatif 394 kJ. Nah, ini kedua penjumlahan ini akan sama dengan delta H secara langsung. Nah, itu mungkin penjelasan dari hukum Hess. Nah, kita lihat contoh berikutnya supaya lebih paham lagi aplikasi dari hukum Hess. Nah, atau ini dengan kata lain delta H dari beberapa reaksi dapat dijumlahkan sesuai dengan penjumlahan reaksi-reaksinya. Suatu reaksi berlangsung menurut dua tahap atau lebih, maka kalau reaksi totalnya sama dengan jumlah kalor tahap reaksinya. Hukum Hess digunakan untuk menghitung delta H suatu reaksi berdasarkan beberapa harga delta H dari reaksi lain yang sudah diketahui. Hukum Hess dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi. Nah, ini adalah diagram siklus yang kita setelah ini akan kita lihat dalam diagram tingkat energi. Diagram siklus untuk reaksi pembakaran karbon pada contoh sebelumnya sebagai berikut. Ya, ini pembakaran karbon dengan oksigen, ini keadaan awal, dan keadaan akhirnya adalah gas CO2, ini keadaan akhir. Di mana pada diagram ini kita lihat ada dua proses yang langsung, ini delta-nya delta H1 negatif 788 Joule. Kemudian ini proses kedua, di mana proses kedua ini ada dua delta H. Delta H yang pertama negatif 22 kJ untuk pembentukan gas karbon monoksida dengan oksigen. Kemudian bereaksi lagi ini menghasilkan gas CO2, menghasilkan delta H3 negatif 566 kJ. Ya, jadi delta H1 ini merupakan penjumlahan dari delta H2 dan delta H3 ya. Dari siklus di atas, pembakaran karbon dapat melalui dua lintasan ya, atau dua proses yang pertama dan proses yang kedua ini ya. Jadi delta H1 itu ini merupakan penjumlahan dari delta H2 dan delta H3 ya. Kita lanjut pada contoh soal. Oh iya, sebelumnya kita bahas ini berdasarkan
Komes disajikan dalam diagram tingkat reaksi ini ya. Ini disajikan, ini yang garis vertikal itu nilai delta-nya dari 0 sampai min 788. Nah, ini adalah diagramnya di mana ini delta H1 itu karbon langsung bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas CO2. Delta H1-nya negatif 788 kJ. Kemudian tahap keduanya ya, itu membentuk gas karbon monoksida. Ini delta H2-nya ini negatif 222 kJ. Kemudian delta H3-nya ya, yang menghasilkan gas CO2 ini dari reaksi gas karbon monoksida dengan gas oksigen itu delta H3-nya negatif 566 kJ. Jadi ini juga sama, delta H1 ini besarnya 7 dari delta H2 dan delta H3. Ini juga sama, ada dua proses langsung dan proses yang tidak langsung. Di mana proses langsung delta H-nya ada 1, ini proses yang kedua itu ada 2. Jadi kita tinggal jumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan proses yang pertama. Ya, kita lanjutkan pada contoh soal. Nah, ini ya, salah satu atau bentuk soal dari Komes seperti ini. Disajikan dua reaksi seperti ini, kemudian ada ditanyakan reaksi yang diharapkan seperti ini. Nah, kita tugasnya adalah menyusun ulang kedua reaksi ini sehingga kalau dijumlahkan reaksinya akan seperti yang ditanyakan. Seperti di sini, reaksi pertama belerang berarti dengan oksigen menghasilkan belerang dioksida. Deltanya negatif 300 kJ. Ini reaksi 1. Kemudian belerang dioksida bereaksi kembali dengan oksigen menghasilkan belerang trioksida. Nilainya itu negatif 190 kJ. Nah, kita susun ulang di sini. Nah, patokannya atau ini harus sesuai dengan yang ditanyakan. Kita lihat di sini. Ini menyesuaikan reaksi 1 dan 2 dengan pertanyaan. Nah, ini pada reaksi 1 S di sebelah kiri ya ini. Sedangkan diharapkan ini juga S di sebelah kiri tapi koefisiennya 2. Maka untuk reaksi 1 ini semuanya dikali 2 baik spesies ini maupun delta H-nya. Sehingga reaksi 1 menjadi 2S ini kali 2 semua. 2O2, 2SO, 3 delta H-nya, 2 kali negatif 300, negatif 600. Gitu ya. Kemudian reaksi kedua SO3 yang berada di sebelah kanan tanda panah. Ini tanda panah, sebelah kanan tanda panah SO3. Ini juga di sebelah kanan tanda panah, koefisiennya 2. Nah, jadi untuk reaksi yang kedua ini ditulis tetap ya, seperti ini. Ya, tulis lagi ini deltanya tetap. Ya, kita jumlahkan. Nah, ini maka ini 2S tambah 3O2, 2SO3. Nah, SO2-nya tidak dituliskan karena di sini sebelah kiri 2, sebelah kanan 2 ini saling meniadakan. Ini ya. 2O2 tambah O2 jadi 3O2, tinggal di sebelah kanan SO3. Delta-nya negatif 790 kJ. Kita lanjut pada contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada 3 buah reaksi ya yang harus disusun ulang ini agar reaksinya seperti yang ditanyakan ini. Ya, kita langsung saja ya. Di sebelah kiri ada C3H8 gas propana ya. Nah, kita lihat pada data ini. Nah, pada reaksi nomor 3 ini C3H8 ya letaknya di sebelah kanan, sedangkan diharapkan sebelah kiri. Maka reaksi 3 ini penulisannya harus dibalik, koefisiennya tetap. Ya, jadi ini dibalik C3H8 menjadi 3C dan 4H2. Tandanya yang tadi negatif menjadi positif. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan. CO2. Nah, CO2 di sebelah kanan pada data, sedangkan yang diharapkan juga di sebelah kanan tanda panah, tapi di sini koefisiennya 2, maka reaksi 1 itu semuanya harus dikalikan 3. Nah, ya. Reaksi 1 dikalikan 3 ini jadi 3C, 3O2, 3CO2. Nah, ini 3 kali 94 adalah negatif 282 kJ. Nah, kemudian H2O di sebelah kanan itu pada reaksi 2. Nah, sedangkan yang diharapkan ada sebelah kanan itu juga sebelah kanan tapi koefisiennya 4. Maka reaksi 2 ini penulisannya tetap tapi koefisiennya harus dikali 2. Yang tadinya 2H2 jadi 4H2, O2 jadi 2O2, 2H2O jadi 4H2O. Ya, delta H ini dikalikan
2 sehingga hasilnya negatif 273 kilojoule. Nah, ini tinggal dijumlahkan nih. Ya. C38 tambah 5O2 nih, 3 tambah 2 5. 3 CO2 4 H2O. Nah, ini ada yang hilang nih. Apa yang hilang? Ini karbon 3 di kiri, di kanan 3 ini akan hilang. Dan gas hidrogen di kanan di kiri 4, di kanan juga 4 ini akan hilang. Yang tersisa tinggal C38, 5O2, ini 3 CO2 dan 4 H2O. Ya, yang ini hilang. Ini kalau kita jumlahkan, ini deltanya negatif 530 kilojoule. Nah, itu gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini soal variasi soal selanjutnya. Nah, di sini harus lebih berpikir lagi karena soalnya hanya berupa pertanyaan tentukan entalpi pembakaran arang menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Nah, ini cara menjawabnya ada penjelasan. Reaksi pembakaran arang dapat dituliskan sebagai berikut. Ini arang padat bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon monoksida gas. Reaksi tersebut belum diketahui nilai entalpinya. Harga entalpi dari reaksi pembakaran arang dapat ditentukan dengan jalan memakai reaksi yang telah ditentukan harga entalpinya. Telah diketahui entalpi pembentukan CO2 adalah negatif 395 kJ. Ini ya. Ini karbon reaksi dengan oksigen CO2 sini itu negatif 3,5 kJ per mol. Dan entalpi pembakaran CO ini CO dibakar, ini CO dibakar itu hasilnya negatif 283 kJ per mol. Dengan dua data entalpi tersebut, maka berdasarkan hukum S, entalpi pembakaran karbon menjadi karbon monoksida gas itu sebagai berikut. Persamaan termokimia pembentukan karbon dioksida ini, persamaan termokimia pembakaran karbon monoksida CO ini, ya, datanya min 283 kJ. Dengan cara membalik reaksi pembakaran karbon monoksida ini dibalik dan menjumlahkan kedua reaksi tersebut, maka diperoleh. Nah, ini dan ditulis CO2 dulu, kemudian CO dan setengah O2. Kalau kita jumlahkan ini CO2-nya habis, ini O2 menjadi setengah karena ini satu, ini setengah, ini habis ya. Hasilnya CO. Nah, itu deh teknik-teknik bagaimana cara memberikan perhitungan dengan delta-nya tinggal kita jumlahkan yaitu negatif 110,5 kJ. Ya, jadi entalpi pembakaran arang sebesar negatif 110,5 kJ. Ini reaksinya eksoterm. Ya, mudah-mudahan dari beberapa data tadi dapat dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.